Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Mirnawati Zalili Sailan, MSc, salah satu dosen Diploma 3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini akan saya sampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh yang dilaksanakan pada semester genap, yaitu pengantar farmasi klinik dengan beban studi 1 SKS teori. Saya akan menjelaskan rencana perkuliahan mata kuliah pengantar farmasi klinik selama 1 semester yang telah disusun bersama tim dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah ini membahas tentang pengantar farmasi klinik dalam penerapan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Di akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengantar farmasi klinik. Yang kedua, mampu menjelaskan swamedikasi. Yang ketiga, menjelaskan pelayanan informasi obat di rumah sakit dan puskesmas. Yang keempat, mampu menjelaskan tentang medication error. Yang kelima, mampu menjelaskan penggunaan obat yang rasional. Yang keenam, mampu menjelaskan tentang admixture. Yang ketujuh, mampu menjelaskan tentang total parenteral nutrition. Yang kedelapan, mampu menjelaskan tentang handling sitostatika. Yang kesembilan, mampu menjelaskan kewaspadaan terhadap obat high alert dan LASA. Yang kesepuluh, mampu menjelaskan problem terapi obat. Dan yang kesebelas, mampu menjelaskan pencatatan efek samping obat atau MESO. Adapun bahan kajian pada mata kuliah pengantar farmasi klinik, yang pertama, pengantar farmasi klinik, yang kedua, swamedikasi, yang ketiga, pelayanan informasi obat di rumah sakit dan puskesmas, yang keempat, medication error, yang kelima, penggunaan obat yang rasional, yang keenam, admixture, yang ketujuh, total parenteral nutrition, yang kedelapan, handling sitostatika, yang kesembilan, kewaspadaan terhadap obat berbahaya, high alert, dan LASA, yang kesepuluh, problem terapi obat atau DRP, dan yang ke-11 pencatatan efek samping obat atau MESO. Adapun referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah pengantar farmasi klinik yang terdiri dari referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama terdiri dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang pelayanan farmasi klinik di puskesmas. Dan yang ketiga, Farmasi Klinik Teori dan Terapan dari Siregar dan E. Kumulosari. Sedangkan referensi pendukung yang kami gunakan yaitu laporan hasil penelitian terkait dengan pelayanan farmasi klinik. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini yaitu dengan menggunakan metode kombinasi Teacher Centered Learning atau TCL dan Student Centered Learning atau SCL. Teacher Centered Learning dilakukan dengan penyampaian materi oleh dosen melalui PowerPoint dan diunggah melalui sistem informasi pembelajaran Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Sedangkan untuk metode Student Centered Learning, dosen akan mendorong dan mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman secara aktif. Selanjutnya, teknik penilaian untuk menentukan nilai akhir mata kuliah diperoleh dari beberapa aspek. Yang pertama, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%, dan penugasan yang terdiri dari resume, presentasi, dan kuis sebesar 30%. Adapun total pertemuan yang dilakukan selama 1 semester sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali perkuliahan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran yang merupakan pertemuan pertama pada mata kuliah pengantar farmasi klinik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali di semester genap ini untuk mata kuliah pengantar farmasi klinik. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi
pengantar farmasi klinik. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengantar farmasi klinik. Ada yang sudah pernah mendengar farmasi klinik? Sudah ya? Ya, harapannya memang semuanya sudah pernah mendengar ya, karena kita adalah tenaga vokasi farmasi. Baik, untuk materi ini yang harus kita ketahui adalah dasar hukum dari pelayanan farmasi klinik yang kita lakukan di rumah sakit maupun di puskesmas itu sendiri ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Nah, kalau kita melihat dari Permenkes nomor 72 tahun 2016, di sini mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di mana kita ketahui ada dua bagian pokok yang dibahas dalam sistem pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang pertama adalah pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Jadi kalau kita melihat bagian ini merupakan pengelolaan manajemennya, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya adalah pelayanan farmasi klinik. Dan materi ini berarti kita fokus pada pelayanan farmasi klinik. Ya, seperti itu. Kalau kita berbicara tentang farmasi klinik di sini berarti kita berbicara tentang keahlian profesional dalam bidang kesehatan yang bertanggung jawab pada keamanan, kemudian kerasionalan dan penggunaan terapi obat. Itu yang kita bahas terkait dengan farmasi klinik. Kemudian di sini juga perlu kita memperhatikan kondisi penyakit pasien dan kebutuhannya untuk mengerti bagaimana terapi obat bagi pasien, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sejarah perkembangan kefarmasian. Sejarah perkembangan kefarmasian di sini akan dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode tradisional. Periode tradisional di sini yaitu farmasis sebagai peracik obat saja. Berarti farmasis dalam hal ini kita tenaga vokasi farmasi tidak bertemu langsung dengan pasien. Tugas kita hanya menyediakan, membuat dan mendistribusikan produk obat. Jadi kita hanya mendapatkan perintah untuk menyediakan, membuat, mendistribusikan produk obatnya ke pasien seperti itu. Ya, jadi kita menerima resep tapi tidak bertemu langsung dengan pasien. Kita hanya menyiapkan obat-obatan saja seperti itu. Kemudian industri obat membuat sediaan obat. Di sini tenaga farmasi sangat dibutuhkan terutama di industri farmasi. Tetapi lagi-lagi si farmasi hanya sebagai tenaga pembuat sediaan farmasi, tidak bertemu dengan pasien. Betul sekali. Yang ketiga, fungsi farmasis di sini berubah. Farmasi tidak berperan banyak pada peracikan. Karena apa? Industri sudah mulai berkembang seperti itu. Jadi sudah banyak obat jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk di periode transisional di mana ilmu kedokteran semakin spesialis. Semakin spesialis artinya apa? Semakin khusus, ya kan? Yang dari kedokteran umum, kemudian ada lagi spesialisnya, misalnya spesialis jantung, kemudian ibu hamil dan balita segala macam seperti itu ya. Nah, kemudian ataupun nanti spesialis penyakit dalam. Nah, di sini pembagiannya semakin spesifik seperti itu. Selanjutnya di sini adanya juga muncul obat baru ya. Jadi sudah banyak muncul obat baru terkait dengan obat-obatan seperti itu. Meningkatnya biaya kesehatan, kenapa? Karena obat-obat yang diproduksi juga semakin banyak, produk-produk farmasi juga semakin banyak, sehingga biaya kesehatan semakin banyak. Artinya pasien biasanya tidak mendapatkan obat satu saja, tetapi mereka juga mendapatkan lebih dari satu. Kenapa? Produk obatnya semakin banyak, variasinya semakin banyak. Selain itu, tuntutan masyarakat dalam pelayanan medis dan farmasi juga di sini sudah mulai meningkat. Ya, ini untuk periode transisional. Kemudian periode yang terakhir adalah periode masa kini. Jadi di sini sudah terjadi perubahan ya. Jadi yang tadinya kita berfokus pada produk, di sini kita berubah menjadi berorientasi pada
pasien, yang biasa kita sebut dengan product oriented menjadi pasien oriented. Betul sekali. Di sini farmasi sudah terlibat dalam terapi pasien. Farmasi sudah ikut ke bangsal untuk visit ke pasien, seperti itu ya. Kemudian farmasi di sini juga sudah sudah menampilkan kompetensinya. Jadi sudah ada interaksi, kemudian di sini juga sudah ada kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita melihat dari pelayanan farmasi klinik itu mencakup banyak hal, banyak sekali yang ternyata bagian-bagian ini mencakup pada kegiatan farmasi klinik. Ya, hal ini kita dapatkan dari atau kita merujuk pada pedoman pelayanan kefarmasian baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Betul sekali. Yang pertama adalah pengkajian pelayanan resep. Pelayanan farmasi klinik di sini mencakup banyak hal, dan hal ini juga tercantum dalam persyaratan dalam peraturan pemerintah terkait dengan pelayanan kefarmasian di rumah sakit maupun di puskesmas. Mulai dari pengkajian resep, yang kalau kalian lihat sini ada pengkajian dan pelayanan resep sampai dengan pemantauan kadar obat dalam darah. Pengkajian dan pelayanan resep di sini kita lakukan pada saat kita menerima resep, Resep diberikan kepada pasien, kemudian pasien menyerahkan ke instalasi farmasi. Disinilah kita melakukan tugas kita untuk melakukan pelayanan dan pengkajian resep. Kita melihat kelengkapan resep dari segi administratifnya, apakah lengkap atau tidak, ya seperti itu. Kemudian penelusuran riwayat penggunaan obat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat ini tentu hal yang paling penting kita lakukan untuk pasien. Tidak hanya pasien, pelayanan informasi obat ini juga bisa kita berikan ke tenaga kesehatan lainnya yang membutuhkan informasi terkait dengan obat, gitu. Ya. Kemudian konseling. Konseling juga perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk pasien yang memang memerlukan untuk konseling, ya, untuk meningkatkan pengetahuan mereka terkait dengan obat-obatan yang mereka butuhkan. Visite di sini peran kita makin kelihatan, ya. Visite berarti kita melihat kondisi pasien di bangsal seperti itu, kita ikut serta dengan tenaga kesehatan lainnya untuk memantau terapi obat yang telah dilakukan atau yang telah didapatkan oleh pasien, seperti itu. Selanjutnya di sini yang termasuk dalam farmasi klinik adalah pemantauan terapi obat, ya. Pasien sudah menerima obat, tidak sampai di situ aja. Kita harus melihat apakah di sini pasien memberikan efek yang positif terkait dengan obat yang dikonsumsi, seperti itu. Ya, jadi kita lihat apakah terapi obatnya sudah sesuai atau enggak. Kalau tidak sesuai, berarti perlu evaluasi terkait dengan obat yang telah diterima, seperti itu ya. Selanjutnya yang ke-8 terkait dengan monitoring efek samping obat. Ya, ini kita lakukan terhadap pasien, ya. Kita mengisi lembar terkait dengan meso. Sudah pernah melihat lembar meso? Sudah, ya. Sudah juga kita lakukan di praktek asuhan kefarmasian, ya, seperti itu. Jadi kita akan mengisi monitoring ini, walaupun memang di sini yang bertanda tangan adalah apoteker, tapi kita sebagai tenaga vokasi farmasi juga harus mengetahui cara mengisi lembar monitoring efek samping obat. Selanjutnya evaluasi penggunaan obat, ya. Evaluasi penggunaan obat di sini perlu dilakukan untuk pasien-pasien yang menerima obat kombinasi. Apakah memang ada interaksi atau tidak? Apakah memang ini memberikan efek yang positif bagi pasien atau tidak? Selanjutnya terkait dengan dispensing dan steril, dan yang terakhir adalah pemantauan kadar obat dalam darah, ya. Ya, ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk pelayanan farmasi klinik baik di rumah sakit maupun di puskesmas, seperti itu. Pelayanan farmasi klinik yang pertama adalah pengkajian dan pelayanan resep. Kegiatan ini kita lakukan pada saat kita menerima resep dari pasien, ya, seperti itu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah melakukan screening terhadap resep, ya.
kita lihat bagaimana kelengkapannya berdasarkan administratif. Apakah ada tanda tangan dokter, apakah ada nama dokternya, seperti itu. Kemudian apakah nama obatnya ada, kekuatan sedianya ada. Nah, itu semua kita screening melalui kegiatan pengkajian dan pelayanan resep. Kalau misalnya kita mendapatkan resep yang tidak lengkap berdasarkan administrasi, farmaseutik ataupun klinis, yang harus kita lakukan adalah mengkonfirmasi ke dokter terkait dengan kelengkapan ini. Kenapa hal ini kita harus lakukan? Karena untuk memastikan kalau resep yang kita terima ini adalah benar, ya. Selain itu, kita juga tidak bisa membuat sediaan farmasi kalau instruksi yang di dalam resep itu tidak jelas atau keliru seperti itu. Makanya kita perlu mengkonfirmasi resep yang tidak lengkap secara administrasi, farmaseutik, dan klinis kepada dokter yang penulis resep, seperti itu ya. Baik, kemudian pelayanan farmasi klinik yang selanjutnya terkait dengan penelusuran riwayat penggunaan obat ya. Di sini proses yang harus kita lihat yaitu terkait dengan obat yang pernah atau yang sedang digunakan ya. Jadi kita lakukan dengan wawancara kepada siapa? Kepada pasien, ya kan? Kepada pasien atau keluarga pasien. Karena kita ingin menggali lebih mendalam terkait dengan obat yang pernah dia gunakan atau yang sedang digunakan. Kenapa seperti itu? Karena kita pengen tahu apakah nanti kalau diresepkan obat yang baru adakah interaksi atau tidak seperti itu. Atau mungkin memberikan efek yang lain nggak dengan dikombinasi dengan obat yang baru atau tidak seperti itu. Ya, selain dari wawancara juga kita melihat dari rekam medik. Setiap pasien yang datang ke rumah sakit pasti memiliki rekam medik. Jadi di dalam rekam medik ini kita bisa melihat riwayat penggunaan pasien, riwayat penggunaan obat oleh pasien seperti itu. Ya. Kemudian pelayanan farmasi klinik yang selanjutnya yaitu rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat di sini proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang didapat oleh si pasien. Dilakukan pada saat pasien datang ke rumah sakit, baru pertama masuk ke rumah sakit. Jadi kita membandingkan instruksi pengobatannya seperti itu. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah kesalahan obat seperti obat tidak diberikan, duplikasi, interaksi ataupun kesalahan dosis ya. Nah, karena di sini kesalahan obatnya rentan terjadi dari perpindahan rumah sakit yang sebelumnya, kemudian antara ruang perawat, makanya ini perlu kita lakukan. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kita lakukan untuk pelayanan farmasi klinik yang berdampak pada terapi obat pasien seperti itu. Pelayanan informasi obat ini juga merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan di puskesmas ya. Jadi di sini kegiatan penyediaan informasi dan rekomendasi kepada pasien, kemudian tenaga kesehatan lainnya yang membutuhkan informasi terkait obat seperti itu ya. Pelayanan informasi obat ini tidak hanya kita lakukan secara lisan, tetapi juga bisa secara tertulis. Misalnya kita membuat leaflet ya, kemudian membuat brosur, itu juga salah satu bentuk dari pelayanan informasi obat gitu. Nah, kemudian pelayanan kefarmasian yang lainnya adalah konseling. Konseling di sini dapat dilakukan pada pasien rawat jalan maupun rawat inap atas inisiatif dari apoteker. Memang di sini adalah yang mengerjakan adalah apoteker seperti itu, ya. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan adalah hanya pasien-pasien tertentu atau hanya pasien yang yang punya penyakit tertentu yang memang diberikan konseling yang mereka butuhkan seperti itu ya. Nah, pemberian saran ataupun nasihat terkait dengan terapi obat oleh apoteker di sini disampaikan kepada pasien ataupun keluarga pasien, terutama untuk penyakit-penyakit yang sudah lama, komplikasi seperti itu ya. Pasien yang sudah lanjut usia, tentu mereka penggunaan obatnya lebih bervariasi sehingga terapi obatnya juga mungkin berpengaruh seperti itu. Nah, kegiatan selanjutnya adalah kita melakukan visite ke bangsal atau ke ruang rawat inap. Nah, biasanya di sini dilakukan oleh
apoteker bersama dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, ataupun ahli gizi. Jadi kita terjun bersama dengan tenaga kesehatan lainnya melihat kondisi pasiennya langsung. Kita kita lihat bagaimana kondisinya, apakah perlu ada perubahan terapi obat atau bagaimana seperti itu ya. Nah, di sini ada diskusi nantinya antara tenaga kesehatan lainnya dan juga pihak farmasis. Dalam hal ini adalah apoteker begitu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan terapi obat yang rasional. Kalau kita berbicara tentang terapi obat yang rasional, berarti pasien mendapatkan obat yang tepat. Kemudian apalagi? Obat yang tepat, indikasi yang tepat seperti itu. Sehingga baru kita bisa katakan terapi obat itu sudah rasional seperti itu. Kemudian pemantauan terapi obat di sini untuk memastikan bahwa terapi obat sudah tetap tepat dan rasional dan juga efektif bagi pasien. Efektif dalam arti apa? Terapi yang kita berikan ternyata berpengaruh positif terhadap pasien, tidak memberikan efek yang negatif seperti itu ya. Monitoring efek samping obat yang biasa kita kenal meso ya. Jadi di sini pemantauan respon obat yang tidak diketahui pada dosis lazim untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan juga terapi. Jadi kita lakukan monitoring efek samping obat. Apakah pasien tersebut memberikan efek samping terhadap obat yang digunakan atau tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya pasien mengalami efek samping, ini kita perlu perlu evaluasi. Kemudian kita mengisi lembar meso. Lembar meso di sini kita lakukan untuk mendata apa yang dirasakan atau apa yang dialami oleh si pasien seperti itu. Kemudian evaluasi penggunaan obat di sini adalah biasanya program yang dilakukan oleh rumah sakit ataupun puskesmas untuk melihat bagaimana obat yang sudah diberikan kepada pasien seperti itu ya. Jadi di sini dilakukan secara berkesinambungan, secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, dispensing sediaan steril. Nah, dispensing sediaan steril di sini dilakukan di ruang steril dan aseptik. Dispensing sediaan steril di sini tujuannya adalah untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk atau untuk melindungi petugas dari paparan zat berbahaya ya. Ini tentu dilakukan dengan dengan petugas-petugas yang sudah tersertifikasi seperti itu ataupun sudah memiliki sertifikat dari pelatihan ya. Kemudian pemantauan kadar obat dalam darah. Di sini dilakukan pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter. Jadi dokter merasa pasien ini perlu informasi terkait dengan obat yang ada di dalam darahnya seperti apa. Berarti perlu pengecekan laboratorium seperti itu ya. Pemantauan kadar obat dalam darah sehingga apakah obat yang diberikan di sini sudah tepat atau enggak. Pemanfaatan kadar obat dalam darah di sini yaitu pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dokter yang merawat karena indeks terapinya sempit. Karena beberapa obat biasanya memiliki indeks terapi yang sempit ya. Indeks terapi yang sempit di sini apabila kita menaikkan dosisnya tentu memberikan efek yang berbahaya bagi pasien. Kalau kita menurunkan dosisnya berarti pasien tidak mendapatkan terapi yang tepat seperti itu. Oke? Dari sini ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Mengapa pelayanan informasi obat sangat penting dalam pelayanan farmasi klinik? Baik, terima kasih pertanyaannya Friska. Pertanyaan yang bagus ya. Mungkin ada temannya yang akan menjawab? Oke, kali ini akan Ibu jelaskan terlebih dahulu terkait dengan mengapa PIO itu sangat penting bagi farmasi klinik ya, seperti itu. Karena di sini kalau kita memberikan pelayanan informasi obat, pasien akan meningkat pengetahuannya. Ya, jadi pengetahuan pasien terhadap obat yang digunakan semakin meningkat seperti itu. Selain itu, penggunaan obatnya akan semakin efektif dan aman karena dia tahu cara penggunaannya, tahu dosis yang digunakannya berapa, kapan akan diminum, sehingga terapi obat yang didapat pun akan maksimal dan juga aman bagi
pasien, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, izin bertanya. Jadi bagaimana konsep pharmaceutical care yang diterapkan dalam praktek pelayanan farmasi klinik? Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Helen, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi pharmaceutical care di sini dilakukan untuk pelayanan farmasi klinik dengan mengutamakan keselamatan pasien. Hal yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan assessment, mencari data pasien, mencari data kondisi pasien, seperti itu. Kemudian kita lakukan implementasi asuhan kefarmasian. Jadi kalau kita lihat tadi pelayanan pharmaceutical care kan banyak ya, mulai dari pengkajian pelayanan resep sampai dengan yang terakhir adalah pemantauan terapi obat pasien, seperti itu. Nah, itu kita lakukan. Jadi kita lihat di sini pasien butuhnya seperti apa. Setelah kita lakukan implementasi, baru kita lakukan evaluasi. Apakah tepat yang kita berikan? Apakah pelayanan kefarmasian yang kita berikan itu sudah tepat? Seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin kita lakukan diskusi ya. Tadi kita sudah bagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya tugas kalian adalah menyelesaikan tugas yang ada di depan secara berkelompok. Silakan diskusikan dengan temannya, kemudian nanti di akhir kita akan menyampaikan terkait dengan hasil diskusi tersebut. Silakan membentuk kelompok masing-masing yang sudah kita tentukan. Baik, diskusi kita sudah lakukan ya. Selanjutnya seperti biasa di akhir perkuliahan kita akan melakukan kuis. Silakan dipersiapkan HP-nya untuk masuk ke Sistem Informasi Pembelajaran Poltekkes Pangkal Pinang, yaitu SIMBAL ya. Silakan nanti diakses masing-masing, kerjakan kuisnya sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Baik, sudah dikerjakan kuisnya semua ya? Ya. Dengan demikian, selesai sudah pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup mata kuliah ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Semoga dapat memberikan gambaran tentang pengajaran yang saya lakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.